Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Still in Pinter English channel. This is our first discussion. Why I say discussion? Because I really want to discuss with you and finding the solution about learning English together as our mindset and motto here. We are independent learners. So we don't say I'm the best with this method, you are not good with this method, but we try to be more realistic, finding our objective to learn English. Jadi seperti yang sudah kita coba komitmenkan begitu di channel Pinter Inggris ini adalah channel yang kita ingin berdaulat. Berdaulat artinya adalah bebas menentukan bagaimana nanti saya akan belajar bahasa Inggris dengan menu-menu yang sudah disiapkan di Pinter Inggris ini. Nah, meskipun apa yang kita siapkan itu adalah berdasarkan pengalaman dari tim terbaik kami begitu, bagaimana belajar bahasa Inggris yang efektif dan juga mudah ya dipahami. Namun sekali lagi, setiap orang yang mendengarkan, setiap orang yang melihat channel ini punya perspektif dan juga konsumsi yang berbeda-beda. Yang jelas, feel it free, take it if do you think really good for you to know and to practice it. Well, you see from this slide, sengaja saya tidak menampilkan wajah yang biasanya gitu ya, karena saya lagi di salah satu tempat ini sambil menunggu. Akhirnya saya siapkan saja untuk memberikan satu materi ya, biar lebih asik. Jadi di Pinter Inggris ini kita nanti menunya bukan hanya belajar begitu, tetapi kita juga ingin berbagi menjadi pembelajar yang benar-benar merdeka ya, benar-benar mandiri, benar-benar berdaulat. Oke, ikuti terus saja. Nah, yang pertama ini saya menggelitik ya. Saya ingin bukan membahas sih. Kalian sudah tahu semua lah. Sejak kita kecil ya, since we were kids, we learn about alphabet. Look at this. Alphabet is easy, right? Because you sing it since you were kids. A, B, C, D, E, F, G, everyone sing it. Bahkan kita kadang nggak sadar juga dengerin lagu gitu ya. Sudah kayak ada di otak kita. But the fact, nah ini yang menarik. I had a lot of conversation class and also regular class. In my first meeting, usually I had interview with my students, asking them about name and things. Ketika sudah saya tanyakan, what's your name? Dia menyebutkan, my name is Siti Khadijah, for example. My name is Alek. My name is Ahmad Sayhoni, for example. Dan pasti saya follow up. Saya ingin tahu sejauh mana mereka memahami alfabet. How do you spell it? Nah, kebanyakan kalau kita rata-rata ya dari setiap kelas baru nih, 60% itu mereka nggak bisa agak shock gitu ketika ditanya how do you spell it? What? Apakah mereka nggak tahu bener spell itu apa? Atau mereka shock gitu ya, nggak nyangka gitu ya. Karena dipikir alfabet sudah it's over, it's dead. Kayak yang dunia lain begitu. Padahal kalau kita keluar negeri gitu ya, if you one day because of a business trip perhaps, because of family holiday or whatever is there, or continuing study, and
you stop in the international airport or in international hotel, that you were there, for example, and then the staff of the officer trying to write your name, and he and she usually ask your name to make sure your name is correctly written in the paper or in the form of they need. Nah, biasanya mereka akhirnya hanya menuliskan sendiri, jadi gak pede. Nah, alfabet itu, kalau pengalaman saya ini dulu, kalau kita kenal alfabet, maksudnya bener-bener prakteknya ya, karena kita dari kecil itu you learn alfabet, I think it's only for score. Jadi kamu hafal gitu kan, baca bagaimana cara bacanya itu biasanya ke score. The purpose is to get a score. But here, no. The purpose of learning English is to be used and to communicate. That is the difference between you before and you now. Now, it's time to move on, to use the language. Not only write and take the examination only for the score. Yeah, score, yeah, it's very important. But more than that, you have to speak. You have to communicate. Because it's really essential. If you're able to speak, if you're able to respond from another a person and situation wherever you are, that will give you a benefit. Yeah, sure. And taking the examinations, only gaining a certain score, it is only for a short time. But communication, you need it almost every time and everywhere. So that's why if you learn alphabet, even looks simple, but in the reality, if I ask your name, for example, what's your name? And how do you spell it? Okay, look at the example here. Let me try. What's your name? I am Ahmad Sehoni. Ya, ini contohnya ya. Jadi saya tanya, what's your name? I am Ahmad Sehoni. How do you spell it? Aja, ini sudah mulai agak. Kalau yang biasa praktek, kalau yang biasa sadar bahwa alfabet itu meskipun looks simple atau looks old gitu ya, sudah kan itu anak kecil, tapi fakta di lapangan itu masih kepake. Dan itu biasanya menjadi penyemangat kita kalau kita udah spontaneous responnya udah oke gitu ya. Misalkan Ahmad Sehoni, AHMAD SYAIKONI. Wah, itu biasanya percaya dirinya semakin meningkat hari demi hari. Makanya it's the first door. Oke, nah ini ya jadinya. How do you spell it? Ahmad Sehoni menjadi, nah ini contohnya. Kalau yang mungkin tidak biasa spell mungkin, gitu ya. Nah, makanya diingat-ingat betul. Ayo kita belajar menggunakan, bukan hanya belajar untuk skor. Skor itu udah dari dulu kita ya seperti itu, tapi kita harus berubah mindset untuk mempraktekkan dan menggunakan dengan sebaik mungkin. Kita coba, wanna try guys. Nah, ini pengen coba ya. How do you spell Saturday? Ayo kasih komen ya. How do you spell Saturday? Ada yang butuh 1 menit, ada yang butuh 5 detik. Wih, keren ya. Ada yang butuh buka buku. How do you spell COVID-19? Nah, ini COVID-19 bagaimana cara nyepelnya? COVID 19 NINE TEEN 19. Lumayan susah bukan? Tanpa latihan. Oke, terus latih dan ingat, yang paling susah saya lingkari di sini. Di sini saya akan mencoba melingkari ini, biasanya sering kebalik. Huruf-huruf yang saya lingkari ini seringkali menjadi kesalahan yang seringkali dibuat untuk alfabet. A itu bacaannya kan E.
sedangkan E dibaca I, sedangkan I dibaca I. Nah ini kalau kita ingatnya alfabet Indonesia saja, maka ini akan menjadi kebalak-balik gitu ya. Kebalak-balik ini bahasa apaan? A, E, I, E, A. Nah, A, I, A itu A, I itu bacanya E itu bacanya I itu bacanya I. Oke. Itu, dan yang biasanya sering lupa adalah yang berikutnya adalah huruf Y. Y itu kadang anak-anak bingung, Y itu apa? Padahal Y. Ya, ini paling sering kali ini ya, sering kali lupa sama huruf W, W. Yap, oke. Nah, kita akan praktek sekarang ya. Sudah siap praktek? Oke. Look at this one. Kita akan praktek. Kita langsung ini. Now, let we practice it. Please spell these words below. Thursday. Come on. Latih ya, di rumah ya. Setiap kalian ngelihat apapun, mau bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, kamu spelling aja. Misalkan lihat becak. Kayak gini saya tulis B-E-C-A-K. 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 Becak. Crocodile. C-R-O-C-O-D-I-L-E. Purple. P-U-R-P-L-E. Wah, kayak gitu sudah lancar terus. Wawan Abidin. W-A-W-A-N. A-B-I-D-I-N. Kalau ada kata yang sama, misalnya A-an gitu ya, A-nya 2 di depan, cukup double A-N. Boleh, double A-N. Kalau 3 kali sama, triple A-N. Dan ya bisa dibuat double, tapi lebih sering ya double, nggak sampai triple. Kayaknya untuk nama orang nggak ada ya. Tapi kalau untuk mungkin nama tertentu bisa jadi ada triple ya. Oke, saya rasa itu. Silakan kalian pelajari. Semoga di materi ini membuat kalian semakin bersemangat untuk mengetahui lebih lanjut apa yang selama ini sudah kalian tinggalkan dan tidak pernah kalian gunakan. Oke? Have a nice day. Assalamualaikum.